di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Merindukan Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur 84 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, merindukan Tuhan adalah tanda bahwa seorang mengasihi Tuhan. Hal ini dapat terwujud melalui persekutuan secara pribadi dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Spurgeon menyatakan bahwa Mazmur pasal 84 adalah mutiara dari seluruh kitab Mazmur, karena pemazmur merindukan sesuatu yang sudah lama hilang untuk kembali kepadanya, yaitu bait Allah dan kehadiran Allah dalam persekutuannya. Latar belakang Mazmur ini. Yang pertama, pada saat Israel dibuang ke Babel, jauh dari gunung Allah yaitu Sion, tempat bait suci itu berada. Yang kedua, Bani Korah mencatat Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Saat ia menerima hukuman dari Allah karena dosanya, ia harus keluar dari kerajaannya, menjadi pelarian dan tidak bisa mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Daud tidak meratap untuk kembali mendapatkan kerajaannya, tetapi ia merindukan Tuhan dalam persekutuan dengan jemaatnya. 1. Arti merindukan Tuhan, ayat 2-4. Merindukan tempat kediaman Tuhan berarti merindukan pribadi Allah sendiri. Pemazmur merindukan kehadiran Allah yang hidup dalam persekutuan gereja yang sejati, yaitu tempat kediaman Tuhan. Inilah komunitas, bukan sendirian. Seperti yang Yesus katakan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di ayat 4, pemazmur membandingkan dirinya dengan burung pipit dan burung layang-layang. Ia mengatakan burung pipit lebih beruntung karena dapat berada di dekat rumah Tuhan, sedangkan ia tersingkir dari rumah Tuhan. Burung-burung ini keluar hanya untuk mencari makan, lalu akan kembali lagi ke pelataran rumah Tuhan. Hidupnya ada di sana, di pelataran rumah Allah. 2. Ciri seorang yang merindukan Tuhan, ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan, yaitu mereka yang merindukan Tuhan dan tetap tinggal dalam persekutuan sejati. Ciri mereka adalah senantiasa memuji Tuhan dan menjadikan Tuhan pusat pujiannya. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Selain itu, mereka yang merindukan Tuhan memiliki hasrat untuk mengadakan ziarah. Artinya, meski sulit atau bahkan tidak mungkin datang ke bait Allah, namun mereka tetap memiliki hasrat atau gairah untuk menikmati Tuhan dalam persekutuan sejati dengan saudara yang lain. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena selalu memperoleh kekuatan untuk membangun gereja secara rohani yang tidak bergantung kepada tempat secara fisik. 3. Berkat bagi yang merindukan Tuhan, ayat 7 dan ayat 8. Berkat yang akan diterima oleh mereka yang merindukan Tuhan adalah penyertaan Tuhan ketika melewati lembah Baka, yaitu suatu lembah yang selalu dilewati musafir yang akan ke Yerusalem. Lembah itu adalah lembah kering dan akan terisi air hanya jika ada hujan. Jadi lembah itu benar-benar hanya tergantung kepada berkat Allah. Inilah lembah air mata yang dapat Tuhan ubah menjadi mata air berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kekuatan berjalan sebagai musafir di bumi ini adalah kekuatan dari Allah yang semakin bertambah dan bukan menurun. Orang-orang yang bertekun dalam Tuhan, mereka akan mendapati bahwa perjalanan hidup adalah dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Sampai akhirnya masing-masing menghadap Allah di Sion, yaitu sorga kekal yang kita rindukan. Sahabat Iktus, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka sepatutnya kita mengasihi Tuhan dan selalu merindukannya. Kerinduan untuk bersekutu bersama saudara seiman
untuk menikmati kehadiran Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan adalah kekuatan rohani yang harus selalu kita jaga. Meskipun faktanya ada situasi di mana saya tidak dapat bersekutu di dalam gedung gereja, namun saya tetap memiliki hasrat yang kuat untuk memuji-muji Tuhan bersama saudara-saudara yang lain. Saya bahagia karena di dalam persekutuan secara rohani, Tuhan mengubah air mata menjadi mata air. Itu berarti di balik kepedihan karena tidak dapat berjumpa secara fisik, ada berkat yang mengalir seperti mata air bagi saya dan bagi banyak orang di sekeliling saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya merindukan Tuhan melalui persekutuan bersama di dalam gerejanya? Ciri apa yang ada pada diri saya sebagai seorang yang merindukan Tuhan? Berkat apa yang saya terima bila mana saya merindukan Tuhan? Tuhan Yesus, saya sangat merindukanmu dan ingin bersekutu bersama saudara seiman lain di dalam gerejamu. Tetapi faktanya, di masa seperti ini, saya sangat terbatas untuk datang bersekutu di gereja. Meski ini adalah sebuah kepedihan, tetapi saya percaya Tuhan dapat mengubah keadaan ini sehingga gereja kami semakin luas menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Amin. Kerinduan pada Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.